Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-insani mukhtalifah birsitati anwa'in mukhtalifah bidzalika aujaba alaina ukhuwah. Wassalatu wassalamu alaika wa ala alihi wa man tabi'ar risalah. Amma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji beserta syukur kita kepada Zatillahi Rabbi yang telah mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan ataupun mempertemukan kita melalui virtual video yang telah saya buat ini. Sholawat beserta salam tidak lupa juga kita curah limpahkan kepada baginda alam, manusia yang tidak ada duanya, manusia yang menjadi ataupun pemimpin kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in atau tabi'innya. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan PAC Blubur Limbangan beserta stafnya, yang terhormat rekan dan rekanita yang sama saya hormati, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan sore hari ini saya akan berceramah tentang radikalisme dan rasisme. Radikalisme dan rasisme merupakan sesuatu yang hal akan paradok dengan kemajukannya. Benito Mussolini dengan doktrinannya, Amerika menganggap bahwa Amerika adalah negara yang paling baik. Benito Hirohito dengan paham fasismenya bahwa menganggap Jepang adalah negara paling mulia dari bangsa lain. Alhasil dengan paham-paham tersebut tidak menghargai kemajmukan yang ada. Bahkan Samuel Eto'o, pemain bola sepak bola Kamerun pun menjadi ikut korban rasismenya yang dibuat oleh orang-orang Eropa. Pada waktu itu sepak bola Eropa yang direncanakan oleh Samuel Eto'o dan yang lainnya merencanakan kampanye besar-besaran yang berjudul tentang Let's Kick It Off Football. Pada hari ini, pada Indonesia diingatkan pada hari itu, tahun 1998 Indonesia diingatkan dengan kerusuhan Mei 1998. Manusia tidak melihat dengan secara keseluruhannya. Padahal pada waktu itu orang Tionghoa lah yang menjadi salah satu korban kebiadaban kerusuhan tersebut. Negara-negara tetangga, lembaga-lembaga PBB, hak HAM internasional pun ikut mengutuk keras bahwa kerusuhan Mei 1998 itu adalah kerusuhan yang sangat akan biadab dengan kemajmukannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kita untuk rasisme ataupun dengan dekriminalisme. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah saya tadi bacakan, ya ayuhan nas. Dalam ya ayuhan nas, Ali As-Subni dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa dalam konteks ya ayuhan nas di sana yaitu mencakup seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik berupa-rupa suku ataupun bercorak-corak bangsa, tetapi kita tetap satu tujuannya itu ingin memanusiakan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus memanfaatkan keberkahan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu berkah yang pertama mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Pertahankan ukhuwah Islamiyah dengan mempertahankan Islam Nusantara yang masih ada di negara Indonesia kita yang tercinta ini. Dan yang kedua yaitu mempertahankan ukhuwah watoniyah dengan mengamalkan filsafat momentum Sumpah Pemuda 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat khususnya bagi saya, umumnya untuk kita semua. Kebodohan ada di diri saya dan kebenaran hanya ada di Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhasil dengan paham-paham tersebut tidak menghargai kemajmukan yang ada. Bahkan Samuel Eto'o, pemain bola asal sepak bola Kamerun pun menjadi ikut korban rasismenya yang dibuat oleh orang-orang Eropa. Pada waktu itu sepak bola Eropa yang direncanakan oleh Samuel Eto'o dan yang lainnya merencanakan kampanye besar-besaran yang berjudul tentang Let's Kick It Off Football. Pada hari ini, pada Indonesia diingatkan pada hari itu. Tahun 1998 Indonesia diingatkan dengan kerusuhan Mei 1998. Manusia tidak melihat dengan secara keseluruhannya. Padahal pada waktu itu orang Tionghoa lah yang menjadi salah satu korban kebiadaban kerusuhan tersebut. Negara-negara tetangga, lembaga-lembaga PBB, hak HAM internasional pun ikut mengutuk keras bahwa kerusuhan Mei 1998 itu adalah kerusuhan yang sangat akan biadab dengan kemajmukannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kita untuk rasisme ataupun dengan dekriminalisme. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang sudah saya tadi bacakan, ya ayuhannas. Dalam ya ayuhannas, Ali As-Subni dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa dalam konteks ya ayuhannas di sana yaitu mencakup seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik berupa-rupa suku ataupun bercorak-corak bangsa, tetapi kita tetap satu tujuannya itu ingin memanusiakan manusia. Oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia harus memanfaatkan keberkahan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu berkah yang pertama mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Pertahankan ukhuwah Islamiyah dengan mempertahankan Islam Nusantara yang masih ada di negara Indonesia kita yang tercinta ini. Dan yang kedua yaitu mempertahankan ukhuwah watoniyah dengan mengamalkan filsafat momentum Sumpah Pemuda 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat khususnya bagi saya, umumnya untuk kita semua. Kebodohan ada di diri saya dan kebenaran hanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.